أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلومه علوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. تبركا لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، إلى أن قال: فساروا حتى أتوا على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان. قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تعالى تضاعف لهم الحسنات ب700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. صدق الله العظيم، صدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang muliakan pula, bapak-bapak, para pengurus masjid, khusus Pak Ketua yang saya hormati, singkatnya hadirin wal hadirat, jemaah pengajian yang tiang cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam niki kembali bisa dipertemukan dalam rangka melanjutkan kajian kita dengan sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tujuan kita mudah-mudahan dengan mengetahui perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa tiang perlu sami tiru suri teladan terbaik dari beliau sebisa mungkin, dan menambah kecintaan tiang perlu sami terhadap beliau. Insyaallah mudah-mudahan tiang perlu sami akan mendapatkan syafaat beliau, mengiring beliau ke surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam disampaikan terhadap beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampun kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengendarai seekor burak sampai pada akhirnya 4 langkah burak niki melangkah sudah sampai di Palestina, yang semakin niki sudah tidak ada keraguan sudah nggih dengan teknologi yang canggih semakin niki
bisa melampaui akal pikiran manusia. Kalau manusia saja bisa menciptakan kecepatan marak niki, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kejadian-kejadian yang tiang perlu kami temukan semangkinan niki hasil karya manusia, semuanya niki sebagai pelajaran bagi kita untuk menambah keyakinan dan keimanan tiang perlu kami terhadap peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, fasaru Rasulullah di saat beliau diperjalankan hatta atau ala qaumin, beliau diperlihatkan dengan sekelompok orang yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Pada saat itu dia menanam tanaman, saat itu juga tanaman niki tumbuh dan berbuah, besar dan berbuah. Kullama hasadu ada kama kana, begitu buah dari tanaman niki diambil, kembali sedia kala berbuah lagi, tidak pernah putus-putus. Diambil kembali berbuah, diambil kembali berbuah. Faqala Jibril, faqala ya Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terhadap malaikat Jibril, ma hada, apakah ini wahai Jibril? Qala, maka jawab malaikat Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah, itulah gambaran kemuliaan yang Allah berikan terhadap orang-orang berjuang di jalan Allah. Harta yang dia gunakan berjuang, jiwa dan raga yang dia gunakan berjuang, semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dhifin, dari 700 sampai sekian ribu kali lipat. Di bilangan-bilangan angka yang disebutkan baik dalam hadis atau Al-Qur'an niki adalah sigah mubalaghah, yang artinya tidak akan pernah bisa semulia apapun, sedermawan apapun, manusia tidak akan pernah bisa melebihi kemuliaan yang Allah berikan terhadap hambanya. Wa ma anfaqu, dan harta yang dia gunakan, tenaga yang dia gunakan untuk berjuang di jalan Allah, dia infakkan di jalan Allah, sekecil apapun itu, bahwa yukhlifuhu, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang tunas terhadap tunggu yang memiliki putra-putri yang sekolah, karena akbarul jihad, kata ulama, jihad yang terbesar adalah talabul ilmi, mengabdikan diri terhadap ilmu. Itu jauh lebih besar, karena nanti di yaumil qiyamah dalam satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, darahnya syuhada itu akan ditimbang dengan tintanya para penuntut ilmu. Maka tintanya yang digunakan untuk menulis oleh penuntut ilmu niki jauh lebih berat timbangannya di sisi Allah ketimbang darahnya para syuhada. Dan itulah diantara salah satu hamba Allah, orang yang mati syahid, begitu melihat orang yang mengabdikan diri, kemuliaan orang yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang mengabdikan diri terhadap ilmu, melebihi kemuliaan yang mereka temukan. Orang yang mati syahid ini minta terhadap Allah supaya dikembalikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan lagi ke dunia untuk mengabdikan diri terhadap ilmu. Karena semangkinan niki untuk benar-benar lungguh, kalau mau mati syahid sulit mencari di mana perang yang benar-benar mencari mati syahid, kecuali di Palestina. Kalau lungguh pergi ke Irak, muslim dengan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Begitu juga daerah-daerah yang lain antara muslim dengan muslim.
dan pergi ke situ tentu butuh biaya, begitu juga keberanian. Maka bagi tiang pelugum Sami yang kurang biaya, begitu juga belum ada keberanian dan belum ada keahlian untuk terjun di medan perang, sila sempatkan jadi pelunggu untuk duduk sebentar di majlis-majlis taklim, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarramun, bapak-bapak para tuan guru tiang pelunggu Sami, begitu juga hadis-hadis, begitu juga qaul-qaul ulama, dan insyaallah mudah-mudahan kesabaran pelunggu akan dibalas seperti bahkan lebih baik daripada mereka yang berjuang di jalan Allah mati syahid. Insyaallah mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Maka itulah kemuliaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Rasulullah tidak pernah berhenti. Bagaimanapun beliau disakiti, diintimidasi, dianiaya, tidak pernah berhenti. Terus menyampaikan dakwah beliau, terus setiap hari menyampaikan dakwah beliau. Dicaci maki, dihina, dilempar, tidak pernah berhenti. Karena kemuliaan yang Allah berikan terhadap mereka yang mengabdikan diri terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, penglihatan yang diperlihatkan oleh Allah terhadap Rasulullah, wajada rihan thayyibatan. Rasulullah menemukan bau yang sangat harum, mencium bau yang sangat harum. Faqala ya Jibril, nanti Rasulullah bertanya terhadap malaikat Jibril, ma hadhihi raihah, bau apakah ini wahai Jibril? Qala, jawab Jibril, hadhihi raihatu Masyitatu binti Fir'aun. Ini adalah harumnya bau Masyitah, tukang sisirnya putri Fir'aun, wa auladiha, dan putranya. Maka di sini dikisahkan apa yang membedakan Siti Masyitah dan putranya memiliki harum yang bau yang sangat harum. Bainama hiya tamshitu binta Fir'auna, di saat Masyitah niki menyisir putrinya Fir'aun, id saqatal mushtu faqalat, tiba-tiba sisirnya niki jatuh. Maka Siti Masyitah mengambil sisir niki sambil mengatakan bismillahi, dengan nama Allah, ta'isa Fir'aun, khaba wa khasara. Ta'isa bermakna khaba wa khasara, sungguh rugi Fir'aun. Faqalat, begitu putrinya Fir'aun mendengar tukang sisirnya berkata begitu, bismillah, dengan nama Allah, rugilah Fir'aun. Maka putri Fir'aun niki berkata, awalaki rabbu ghairu abi, apakah anda milik Tuhan selain bapak saya? Qalat, maka Siti Masyitah mengatakan, na'am, iya. Qalat, kata putri Fir'aun, fa ukhbiru bidzalika abi, kalau begitu saya akan kasih tahu bapak saya. Maka Siti Masyitah mengatakan, qalat, na'am, silahkan. Fa akhbaratu, maka putri Fir'aun menceritakan bapaknya mengenai kejadian yang dilakukan oleh Siti Masyitah. Fada'aha, lantas Fir'aun memanggil Siti Masyitah. Faqala, dan berkata, awaliki rabbu ghairi, wahai Masyitah, apakah anda miliki Tuhan selain saya? Qalat, kata Siti Masyitah, na'am, rabbi wa rabbukallah, Tuhan saya dan Tuhan anda adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana limra'atin ibnani wa zawjun, dan Siti Masyitah niki memiliki 2 orang anak dan seorang suami. Farsala ilaihim farawadal mar'ata wa zawjaha ay yarji'a an dinihim, maka utusan Fir'aun merayu Siti Masyitah, suaminya, dan supaya kembali untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Fa'abaya, tapi keduanya enggan. Qala inni qatilukuma, kalau begitu saya akan membunuh anda.
Qalat, kata Masitah, ihsanan minka ilaina, silahkan. In qataltani an taj'alana fi baitin wahidin, tapi permintaan kami, kalau anda membunuh kami, mohon satukan kami di liang lahat. Fatadafana fi jami'ah. Qala dzaki laki bima laki alaina min al-haq. Maka fa'amara bi baqaratin min nuhas fa'uhmiyat. Firaun merintahkan tentaranya untuk mengambil panci yang terbuat dari tembaga, ditaruhkan minyak goreng campur air. Lantas di saat bangkal minyak goreng campur air niki, thumma amara biha litulqa fiha. Perempuan Siti Masitah niki dan suaminya diperintahkan untuk masuk, melemparkan diri ke dalam minyak dicampur air yang lagi mendidih niki. Hiya wa auladuha, dia dan anak-anaknya. Fa'ulqu wahidan wahidan. Lantas ya, satu-satu mereka dilempar. Ya. Suaminya, anaknya, hatta balagu asghara radhi fihim, sampai pada akhirnya anak yang paling kecil yang sedang dia gendong, tinggal itu yang akan dilempar bersama ibunya. Faqala, lantas ibunya merasa takut, kasihan iba terhadap putranya yang sedang digendong ini. Tiba-tiba anak kecil niki bicara, ya ummah qa'i wa la tataqa'asi. Wahai bunda, lemparkan diri baginda, lemparkan diri pelungguh, jangan takut. Fa innaki alil haq, karena pelungguh berada di atas kebenaran. Fa ulqiyat hiya wa auladuha, maka dilemparkanlah beliau dan putranya yang masih kecil niki. Sama dengan kisah Nabi namanya Ashabul Ukhdud. Ya. Kalau Ashabul Ukhdud niki digalikan parit, lantas ditumpukkan kayu bakar, dan setiap orang yang tidak mau kembali dari agamanya dilempar ke dalam kayu bakar niki. Yang terakhir seorang perempuan bersama putranya yang sedang disusui. Ya, maka seperti itu juga ucapannya. Tiba-tiba anak kecil niki bisa bicara. Anak kecil niki bisa bicara dengan kata yang sama seperti ini. Ya ummah qa'i wa la tataqa'asi fa innaki alal haq. Wahai bunda, lemparkan diri baginda, jangan takut, karena bunda berada di atas kebenaran. Maka dilemparkanlah istri dan anak yang masih kecil niki. Qultu, niki ungkapan dari Profesor Dr. Said Muhammad Alawi. Wa takallama fil mahdi khamsatun. Jadi anak yang masih bayi bisa bicara niki ada 5. Yang pertama, hum sigar hadi, yaitu anak kecil ini, anak kecil putra dari Siti Masitah. Begitu juga anak kecil Ashabul Ukhdud, ya, wa syahidu Yusuf, yang menyaksikan kebenaran Nabi Yusuf, seorang anak kecil. Begitu juga wa sahibu Juraij, yang menyelamatkan Juraij dari fitnah, serta Nabi Isa, berarti 5 orang. 5 orang anak kecil yang di saat kecil masih bisa bicara. Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti ini kira kemuliaan yang Allah berikan terhadap Siti Masitah, mempertahankan keyakinan beliau. Ya. Seperti itu ujian yang beliau dapati, beliau hadapi dengan sabar hati, sehingga Allah abadikan kemuliaannya, harumnya luar biasa, dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Isra dan Mi'raj. Yang berikutnya,
Rasulullah diperlihatkan, thumma ata ala qaumin turdahu ru'usuhum kullama rudikhat 'adat kama kanat wa la yabturu anhum min dhalika syai'. Rasulullah diperlihatkan dengan sekelompok orang yang ditindih kepalanya dengan alu, hancur kepalanya, begitu hancur, adat kama kanat, kembali seperti sedia kala. Wala yabturu anhum, tidak ada yang bisa menolongnya, min dzalika syai'. Faqala ya Jibril, maka Rasulullah bertanya terhadap malaikat Jibril, man haula'i, siapa gerangan orang yang seperti itu siksaannya wahai Jibril? Qala, kata Jibril, haula'i alladhina tatathaqalu ru'usuhum an salatil maktubah. Itulah siksaan yang diberikan terhadap umatmu wahai Muhammad yang berat kepalanya melakukan solat yang diwajibkan. Berat di sini bukan berarti meninggalkan. Kalau meninggalkan sudah jelas. Al-farqu baini wa bainal kufar as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara umatku dengan kekafiran adalah solat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sudah jatuh pada kekafiran. Tapi berat di sini lebih ke fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang salat di akhir-akhir waktu. Dan salat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik, athqalus shalah alal munafiqi salatul isya was subhi. Paling berat solat dirasakan oleh orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Para sahabat dulunya di saat beliau berat melaksanakan solat isya, begitu juga terlambat atau berat melakukan solat subuh, mereka ketakutan. Jangan-jangan saya sudah jadi orang munafik ini, jangan-jangan saya sudah jadi orang munafik ini. Maka hati-hati di saat melakukan solat isya dan solat subuh. Ke orang-orang yang berat terbiasa melakukan solat di akhir waktu, karena waktu ini kan ada 5. Ada awalul waqt, ada waktul fadilah, waktul ikhtiyar, waktul jawaz bila karahah, waktul jawaz bil karahah, waktul tahrim. Termasuk orang yang lali dalam solat niki, orang yang melakukan solat di saat waktul jawaz bil karahah dan waktu tahrim. Waktu jawaz bil karahah niki seukuran pelungguh solat zuhur di akhir-akhir waktu, baru pelungguh dapat 1 rakaat sudah masuk waktu asar. Niki namanya waktu jawaz bil karahah. Adapun waktu tahrim, begitu pelungguh takbiratul ihram Allahu akbar waktu zuhur, azan waktu asar. Tetap pelungguh harus lanjutkan solatnya. Tapi solat-solat orang seperti ini itulah yang disebut dengan fawailul lil musallin, yang disebutkan gambaran siksaan yang Allah berikan terhadap mereka, ditindih kepalanya sampai hancur, kembali seperti sedia kala, kembali ditindih terus menerus. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haula? Kata Jibril, haula alladzi tatataqalu ru'usahum an salatil maktubah. Itulah gambaran umatmu yang berat melakukan solat-solat wajib. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Sehingga insyaallah mudah-mudahan orang yang paling cinta terhadap pelungguh adalah orang-orang yang peringatkan pelungguh mengenai solat. Begitu ada di antara orang mengajak pelungguh solat, terutama solat berjamaah, niki adalah orang yang sangat cinta terhadap pelungguh. Tapi kalau orang acuh tak acuh dengan pelungguh, milih sembahyang terserah, wah berarti niki tandanya orang tidak cinta terhadap pelungguh. Maka syukurlah pelungguh kalau ada orang-orang yang mengajak pelungguh untuk cepat melakukan solat, terutama dengan cara berjamaah.
Yang berikutnya, thumma ata ala qaumin ala aqbalihim riqa wa ala adbarihim riqa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang cuman menutupi kemaluannya saja di depan dan lewat belakang pantatnya. Ditutupi itu saja dengan sobekan kain. Yasrahuna kama tasrahu, mereka digerong sebagaimana pengembala menggerong onta ataupun kambingnya. Wa ya'kuluna ad-dhari, yang mereka makan adalah dhari. Dhari niki la yatiqud dawa, binatang pun tidak bisa memakannya. Li khusyunatihi, karena keras dan banyak duri. Begitu juga zakum, zakum niki onta pun tidak bisa memakannya. Waradfa jahannam, begitu juga dimasukkan dari mulutnya batu api neraka. Waliyadzubillah wa hijaratiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu melihat orang-orang seperti itu, maka beliau bertanya, faqala man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, kata Jibril, haula alladhina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma dhalamuhumullahu syai'a. Itulah gambaran siksaan yang diterima bagi orang-orang yang banyak hartanya tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Zakat harta nikah apakah dihitung emas atau dihitung perak? Silakan perlu tanyakan sama Tuan Guru Salim nggih. Apakah uang niki dinisbahkan ke emas, mana lebih bagus dinisbahkan ke emas atau perak? Karena dulu kan dua jenis mata uang zaman Rasulullah, ada uang dinar dan uang dirham. Dinar niki dari emas. Kalau dinisbahkan ke emas, maka nisab emas niki mungkin kan 85 gram, kita Syafi'iyah. Nisabnya 85 gram, pelungguh simpan selama setahun, maka wajib pelungguh keluarkan zakatnya 2,5%. Harga emas mungkin kurang lebih sekitar 1.500.000. Andai kata 1.500.000, berarti harga 80 gram niki, 85 gram niki kurang lebih sekitar 127 juta lebih, 500 kurang lebih. Kalau dinisbahkan ke emas. Tapi kalau dinisbahkan ke perak, perak niki baru pelungguh keluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab 595 gram perak. Genapkan 600 gram. Harga perak mungkin yang murni kurang lebih sekitar dari 15 sampai 20 ribu rupiah. Artinya kalau 600 gram niki berarti kurang lebih sekitar kurang 20 juta. Kurang 20 juta. Sebenarnya silakan coba pelungguh yang belum sempat tanyakan sama Tuan Guru Salim, ya, apakah uang niki dinisbahkan, mana lebih bagus dinisbahkan ke emas atau ke perak? Mana lebih bagus dinisbahkan ke emas atau ke perak? Ya. Tapi lil ihtiyatan, ya pelungguh lebih bagus disbahkan ke perak saja, nggih. Sehingga pelungguh punya 25 juta, simpan 1 tahun, berarti sudah wajib dikeluarkan zakatnya kalau dinisbahkan ke perak. Tapi kalau pelungguh nisbahkan ke emas, maka harta pelungguh 127.500.000 baru wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Coba nanti pelungguh tanyakan nggih terhadap Tuan Guru Salim, yang beliau lebih banyak rujukan beliau dari kitab-kitab yang besar, begitu juga dari Kementerian Agama, ya, sehingga insyaallah tiang pelungguh sami tidak akan salah dalam menyimpan harta tiang pelungguh sami. Karena yang namanya harta niki memang tidak ada di antara tiang pelungguh sami yang puas, tidak ada. Menurut Rasulullah, "Lau kana li ibni Adam wadiyani minadz dzahab." Seandainya kata manusia itu diberikan 2 lembah emas, lembah niki dataran rendah yang ada di antara gunung ke gunung seperti Sembalun, daerah Sembalun niki, pelungguh miliki 2 penok dengan emas Sembalun niki, pasti tiang pelungguh saya minta yang ketiganya.
Manusia tidak akan pernah puas sampai pada akhirnya mulutnya ditutup dengan debu. Sebenarnya jangan berat-berat kalau sudah sampai nisab dan haul harta pelunggu secepatnya untuk dikeluarkan zakatnya. Ini ancamannya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34-35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Orang-orang yang menyimpan hartanya baik dari emas ataupun perak, wala yunfiqunaha, lantas dia tidak keluarkan zakatnya begitu sampai nisabnya, fi sabilillah, haulnya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kasih dia berita yang menyenangkan. Niki basyir bermakna nadhir, kasih dia berita yang menakutkan, bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari di mana harta yang pelung sami yang pelunggu simpan niki akan dibakar di dalam api neraka jahannam dengan harta yang lagi panas yang sudah dibakar nikilah, fatuqwa biha jibahuhum, akan disetrika lambung pelunggu, naudzubillah summa naudzubillah, wa junubuhum, begitu juga wa zuhuruhum, bongkor mereka, hadza ma kanaz, sambil disempatan, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kalian simpan untuk diri anda, fadzuqu ma kuntum tatlizun, sekarang rasakan apa yang anda simpan, wal iyadu billah, wal iyadu billah. Begitu juga gambarannya di sini, orang-orang yang tidak mengeluarkan hartanya, zakat hartanya, maka Rasulullah diperlihatkan dan segerombolan orang yang cuma menutup kemaluannya saja, lantas digiring seperti orang menggiring kambing dan onta. Yang mereka makan adalah dhari, buah-buahan yang sangat keras, zakum, begitu juga buah-buahan yang sangat pahit, waradfa jahannam wa hijaratiha, dimasukkan neraka jahannam dari mulutnya. Qala man haula ya Jibril, qala haula alladhi la yu'adduna sadaqati amwalihim. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Wa ma zalamuhullah, Allah tidak menzalimi mereka dengan sekecil apapun, tapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena harta niki imma pelungguh yang akan tinggalkan atau dia yang meninggalkan kita. Maka mudah-mudahan seandainya kata pelungguh dititipkan harta oleh Allah, mudah-mudahan bisa kita bawa untuk berjuang di jalan Allah, bisa kita tunaikan hak dan kewajibannya, terutama zakatnya, sehingga tidak menyusahkan kita dunia dan akhirah. Karena dia yang kan nanti dua pertanyaannya mengenai harta ini, aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana anda dapatkan harta ini dan kemana anda arahkan. Tapi hadis-hadis ataupun ayat-ayat seperti dalam surah At-Taubah ayat ke-82 niki bukan berarti melarang pelungguh untuk kaya, tidak. Tidak lebih dari seandainya kata yang perlu kami dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu pelungguh bisa mengarahkannya untuk melakukan kebaikan. Karena memang harta yang banyak niki paling bagus, kata Rasulullah, ni'mal malus salih li rajulis salih. Harta yang banyak niki paling bagus kalau ada terhadap orang-orang yang soleh, yang bisa dimanfaatkan terhadap orang lain. Khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Dan banyak dari dulu Rasulullah sendiri kayanya luar biasa, begitu juga sahabat-sahabat yang lain kayanya luar biasa rata-rata, tapi semuanya kekayaannya seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kekayaan saya cuma ada di tangan ya Rasulullah, tidak ada di hati saya. Yang mudah-mudahan yang pelungguh sami insyaallah mudah-mudahan
dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diarahkan untuk terus berjuang di jalan Allah, sehingga insyaallah mudah-mudahan tiang sami mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti dilanjutkan, masih banyak hal-hal yang diperlihatkan oleh Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Isra dan Mi'raj. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Terima kasih atas perhatian pelungguh. Lunas ampura kalau ada salah keliru. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.